Salam hangat buat teman-teman semua dimanapun berada. Kembali lagi dengan saya Frank Kutoruk. Kali ini di sini saya masih ingin membahas mengenai kinerja daripada Pemprov DKI Jakarta melalui gubernurnya Anies Baswedan. Di mana seperti yang kita ketahui bahwasanya Gubernur DKI Jakarta sebentar lagi akan mengakhiri masa jabatannya pada tanggal 16 Oktober di tahun 2022 ini. Akan tetapi, kinerja daripada gubernurnya itu tidak efektif, ya, malah ngawur, tidak sesuai dengan apa yang dikampanyekan sewaktu pemilihan gubernur di tahun 2017. Seperti yang baru-baru ini, ada beritanya bahwasanya, ya, Sekjen dari Kementerian Dalam Negeri menyentil daripada kinerja dari Pemprov DKI Jakarta, di mana di Provinsi DKI Jakarta terdapat sebesar 132 ribuan masyarakat miskin yang ekstrim katanya di DKI Jakarta. Ini kan berimbas daripada kinerja gubernurnya, di mana di masa yang sebentar lagi masa jabatannya akan berakhir pada bulan Oktober nanti, ya. Kinerja daripada Anies Baswedan itu bukan melaksanakan kinerja yang efektif yang langsung kena kepada masyarakatnya, ya. Bagaimana masyarakat ini yang sebentar lagi dia akan tinggalkan dalam melaksanakan tugas, ya, bukan lagi gubernur DKI Jakarta, bisa memperoleh manfaat, bisa, ya, masyarakat DKI Jakarta ini mengalami perubahan lebih baik. Ini malah melakukan kinerja yang tidak efektif dan membuat data daripada Kementerian Dalam Negeri mengatakan bahwasanya Pemprov DKI Jakarta, ya, masyarakat DKI Jakarta terdapat sebesar 132 ribu rakyat miskin di DKI Jakarta. Itu sangat ekstrim katanya kemiskinan ini, ya. Di akhir masa jabatan Anies Baswedan malah sibuk melakukan pencitraan, ya, di mana dia lebih sibuk melaksanakan kegiatan yang membuat namanya lebih baik ataupun dibicarakan di media sosial. Baru-baru ini Anies Baswedan sendiri juga mengganti sebesar 22 nama jalan di DKI Jakarta. Dan itu menjadi masalah. Banyak masyarakat juga yang menolak penggantian nama ini, ya. Ini kan bukan kinerja yang efektif. Malah kinerja Anies Baswedan yang mengganti 22 nama jalan di DKI Jakarta ini menjadi urusan lagi bagi rakyatnya, di mana banyak nanti data-data yang harus diubah, baik itu data-data KTP, ya, SIM, alamat rumah, ya, surat sertifikat tanah, bangunan, ya kan, akan diganti. Karena apa? Jalannya diganti, nama jalannya diganti. Jadi administrasi, ya, daripada masyarakat yang namanya diganti, nama jalannya yang diganti, tentunya akan melakukan penggantian alamat administrasi, nama jalan administrasi, kan itu. Ini kan tidak efektif, malah membebankan masyarakat. Banyak lagi kegiatan daripada gubernur ini, Anies Baswedan, yang tidak berkenaan kepada masyarakatnya. Seperti Formula E yang baru-baru ini terlaksana. Ini kan tidak efektif bagi masyarakat DKI Jakarta, yang katanya bisa menambah, ya, pendapatan Pemprov DKI Jakarta, terutama Indonesia katanya. Mengenalkan Indonesia, memang dikenalkan, cuman kan efektivitasnya apa? Ada nggak dampak ekonomi bagi masyarakat DKI Jakarta? Apabila terdampak, tidak mungkin data Kementerian Dalam Negeri bisa sebesar itu, ya, sebesar 132 ribuan masyarakat DKI Jakarta mengalami kemiskinan yang ekstrim. Belum lagi dana pinjaman dari pemerintah pusat membangun stadion bertaraf internasional, yaitu JIS. Ini kan bangunan, dana pinjaman, ya, yang besarnya triliunan digunakan untuk membangun stadion, mengutamakan pembangunan stadion. Apalagi melihat masa jabatannya akan berakhir di tahun 2022, ya, Pemprov DKI Jakarta melalui gubernurnya mengebut agar pembangunan JIS ini segera selesai. Begitu dengan Formula E ini, ratusan miliar habis duit Pemprov DKI Jakarta untuk melaksanakan penggelaran Formula E.
Ini kan tidak efektif. Dana sebesar itu tidak efektif digunakan, malah sibuk membuat pencitraan. Sementara data dalam Kementerian Dalam Negeri rakyat miskin semakin bertambah setiap tahunnya. Ini kan luar biasa. Inilah apabila memang gubernurnya hanya mengutamakan pembangunan citra daripada pembangunan perekonomian ataupun dampak efektif untuk menuntaskan kemiskinan, mengentaskan kemiskinan, mengurangi kemiskinan. Lebih mengutamakan citra daripada dirinya, karena memang masa jabatannya akan berakhir. Anies Baswedan nampaknya mulai melirik-lirik ingin maju menjadi calon presiden di tahun 2024. Ya, sehingga memang tidak efektif lagi dia bekerja. Dia hanya bisa sibuk bagaimana namanya bisa tetap tampil di media dan lebih dikenal oleh masyarakat. Ya, apalagi dengan mengganti nama jalan. Ini kan apa dampaknya bagi masyarakat mengganti nama jalan? Ini kan jadi pertanyaan. Ya, kita ketahui katanya alasannya untuk mengenang tokoh-tokoh Betawi. Emang tidak bisa lagi jalan itu dibuat nama-nama tokoh Betawi ini seperti ada area pembangunan tempat tinggal ataupun daerah lain yang belum ada nama, disitulah dibuat namanya, ya kan? Bukan nama yang ada diganti. Ini kan menjadi beban masyarakat juga, mengganti ya nama-nama administrasi jalan di sana, di tempat tinggal dia. Inilah tidak efektifnya. Program DP 0 rupiah itu pun tidak terlaksana dengan efektif. Dan penggunaannya bukan untuk masyarakat yang miskin. Inilah yang mau ditampilkan menjadi calon presiden. Menurut saya ini tidak bisa dilaksanakan oleh Anies Baswedan ya. Apabila dia jadi presiden, tidak bisa melaksanakan ya pembangunan secara nasional. Sementara dia pembangunan secara lokal saja di DKI Jakarta itu tidak mampu mensejahterakan masyarakatnya. Masih berdampak ada masyarakat miskin. Ratusan ribu loh besaran masyarakat miskin yang ekstrim di DKI Jakarta ini. Bagaimana dengan memimpin negara nantinya? Yang begitu luas, yang begitu banyak persoalan, yang begitu banyak masyarakatnya, ada sekitar ratusan juta masyarakat Indonesia. Bagaimana cara dia memimpin ini, negara ini? Apabila dia ingin maju jadi presiden, ya kan? Secara pemimpin lokal saja dia tidak mampu membangkitkan perekonomian, tidak mampu mengurangi data kemiskinan, ya? Malah ditegur oleh Sekjen Kementerian Dalam Negeri. Ini kan luar biasa, ya? Sekjen Kementerian Dalam Negeri mengatakan bahwasanya Pemprov DKI Jakarta harus memikirkan ya masyarakat miskin di DKI Jakarta. Ya, seharusnya dana Formula E, dana pembangunan JIS, ya kan, harusnya bisa lah digunakan untuk pembangunan ekonomi di DKI Jakarta. Ya, katanya juga banyak masyarakat DKI Jakarta yang belum ada toiletnya. Seharusnya inilah dana-dana ini digunakan untuk pembangunan toilet agar masyarakat DKI Jakarta bisa ya setidaknya Jakarta ini bisa bersih lah, ya kan, dari masyarakat yang belum punya toilet, ya kan. Harusnya diperhatikan lah dampak-dampak yang langsung berkenaan kepada masyarakat, bukan pembangunan yang berdampak kepada citra jadi pembicaraan. Lagi pula pembangunan yang dilakukan itu tidak efektif, ya, semua resapan hanya menyerap anggaran, ya kan. OKOC di mana OKOC sekarang? Berjalan nggak? Tidak juga kan, itu dia. Yang katanya bisa ya menambah para pekerja ya, membimbing para pengusaha, usaha UMKM. Ini mana? Tidak jalan program kampanye daripada Anies Baswedan. Malah semakin dekat di tahun 2022 ya, masa jabatannya akan berakhir, malah sibuk melaksanakan pencitraan ya, mengganti nama jalan. Apa
dampaknya bagi masyarakat. Yang ada masyarakat juga tidak dilakukan sosialisasi untuk mengganti nama ini. Seakan-akan dia diktator tanpa sosialisasi, ya, tanpa pemberitahuan, nama-nama jalan diganti dengan begitu saja. Ya, masyarakat sekitar yang nama-nama jalannya yang diganti juga heran lah, terkejut, dan malah melakukan penolakan. Ini luar biasa Anies Baswedan ini. Saya berharap juga nantinya apabila Anies Baswedan ingin maju sebagai capres, cobalah dipikir-pikir dulu, apakah mampu membangun Indonesia, ya, secara nasional. Membangun secara lokal saja masih, menurut saya, belum mampu, masih kurang, belum bisa mengoptimalkan kemampuan daripada daerah itu tersebut. Malah sibuk melakukan pencitraan, ya. Demikian saya ucapkan terima kasih.